Udara pagi di lantai teratas gedung pencakar langit Jakarta selalu terasa dingin. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena ambisi yang tebal. Di penthouse eksklusif itu, bahkan matahari yang menembus kaca setebal 5 cm pun terasa kaku, seolah harus mematuhi jadwal. Ini adalah kediaman pribadi Karina, CEO muda yang dijuluki Ratu Efisiensi. Bagi Karina, waktu bukan hanya uang. Waktu adalah martabat. Di usia 28, ia telah mengubah perusahaan warisan ayahnya dari konglomerat yang lesu menjadi raksasa teknologi yang lincah. Filosofinya terukir di benak setiap karyawannya. Waktu yang terbuang adalah pengkhianatan. Pukul 7 Kakunala tepat. Karina sudah mengenakan setelan blazer Italia yang sempurna. Di tangannya, sebuah smartwatch mengukur detak jantungnya yang selalu stabil dan timeline paginya. 15 menit lagi, ia harus sudah berada di mobil, siap menuju pertemuan krusial dengan investor Korea. Di sudut lain rumah megah itu, ada satu-satunya jiwa yang tidak patuh pada jadwal. Bapak Pramana, kakek Karina, yang kini hidup dalam kabut pikun. Sejak pagi buta, kakek Pramana menolak sarapan dan berkeras ingin memetik bunga di taman. Padahal di luar sedang hujan rintik. Satu-satunya orang yang berhasil menenangkan kakek adalah Jaka, sopir pribadinya. Jaka, pemuda 24 tahun dengan wajah teduh dan seragam yang selalu rapi meski agak lusuh, tahu betul cara menghadapi gejolak emosi kakek Pramana. Jaka dengan sabar, tanpa sepengetahuan Karina atau pelayan lain, menyuapi kakek sepotong kecil roti panggang, diselingi cerita khayalan tentang peri bunga. Tugas ini memakan waktu, jauh di luar jam kerjanya yang seharusnya dimulai pukul 6. Pukul 07.14. Karina turun dari lift pribadinya. Ia berjalan menuju ruang tamu, langkahnya cepat dan pasti. Namun, begitu tiba di ambang pintu, keningnya langsung berkerut tajam. "Di mana Jaka?" Suaranya dingin memotong kesibukan kepala pelayan Mbak Sumi. "Maaf, Nona Karina." "Belum tiba," jawab Mbak Sumi, wajahnya memucat. "Belum tiba? Pukul berapa sekarang?" Karina menyentak jam tangannya, menunjukkan angka digital yang berkedip. 07.15. Jadwal keberangkatan pukul 07.14. Itu sudah terlambat 1 menit. Kemarahan Karina meluap secepat magma. Seluruh staf di sekitarnya menunduk, takut menjadi sasaran berikutnya. Tepat saat itu, Jaka muncul dari gerbang. Ia berlari kecil, napasnya memburu, rambutnya sedikit basah. Ia segera membukakan pintu mobil dan menunduk dalam-dalam. Mohon maaf Nona Karina. Ada sedikit. Tidak ada sedikit alasan Jaka. Potong Karina tajam. Tatapan matanya menusuk, dipenuhi penghinaan. Ia tak peduli pada keringat di dahi Jaka. Baginya, 1 menit adalah kegagalan sistem. Seorang profesional tidak akan pernah terlambat sedetik pun. Kamu sudah bekerja 3 bulan, tetapi kamu masih tidak mengerti bahwa waktuku harganya miliaran. Jaka, yang biasanya hanya diam, kali ini ingin menjelaskan. "Maaf Nona, tadi saya harus memastikan Bapak Pramana. Jangan coba-coba membawa-bawa kakekku." Bentak Karina. Ia tidak ingin mendengar pembelaan yang ia anggap klise dan drama. "Aku tidak peduli apa urusan pribadimu. Tugasmu adalah menjadi sopir yang tepat waktu. Penampilanmu lusuh, tenagamu lemah. Dan kini ketepatan waktumu 0. Karina menarik dompetnya dan melemparkan sejumlah uang ke dada Jaka. Uang itu jatuh dan berserakan di lantai marmer. "Anggap itu gajimu bulan ini, dan bayaran untuk waktu yang aku buang karena harus berbicara denganmu," ucap Karina, suaranya syarat penghinaan. "Aku memecatmu Jaka, sekarang juga. Aku tidak butuh sopir lalai dan kampungan yang tidak menghargai waktu. Pergi, dan jangan pernah muncul lagi di lingkungan ini." Jaka tidak bergeming. Ia tidak membungkuk untuk mengambil uang yang berserakan. Matanya yang biasanya hangat kini tampak kosong, dipenuhi rasa malu dan pasrah. Ia hanya mengangguk pelan, tanpa membalas sedikit pun penghinaan Karina. "Baik, Nona Karina. Terima kasih atas kesempatannya," ucapnya pelan. Jaka berbalik dan berjalan keluar dari gerbang, meninggalkan mobil mewah itu dan tumpukan uang di lantai marmer. Ia meninggalkan kemewahan yang dingin, kembali menuju kehidupan sederhananya di gang sempit. Karina tanpa sekalipun menoleh, masuk ke mobil cadangan yang sudah disiapkan. Ia menganggap masalah Jaka telah selesai. Efisiensi telah ditegakkan. Namun di dalam rumah, di balik pintu kamar yang tertutup, Bapak Pramana tiba-tiba berteriak histeris, memanggil nama yang kini telah diusir. "Jaka! Jaka jangan pergi!" Teriakan itu tenggelam oleh suara mesin mobil Karina yang melesat pergi, menuju pertemuan pentingnya. Sang CEO tidak menyadari bahwa ia baru saja memecat bukan hanya seorang sopir,
tetapi satu-satunya mata rantai ketulusan di rumahnya. Mahligai kaca itu mendadak menjadi rumah hantu. Baru 3 hari sejak Jaka diusir, dan rutinitas sempurna Karina mulai retak. Kekosongan yang ditinggalkan Jaka terasa jauh lebih besar daripada sekadar kursi kosong di balik kemudi. Masalah utama datang dari Bapak Pramana. Setelah kepergian Jaka, kondisi kakek Pramana memburuk drastis. Ia menolak semua makanan yang disajikan, mengamuk di tengah malam, dan terus-menerus meneriakkan nama itu dengan nada pilu. Jaka! Kenapa Jaka pergi? Pelayan-pelayan yang tersisa, meskipun terlatih dan profesional, tidak mampu menanganinya. Mereka hanya tahu cara membersihkan dan melayani, bukan cara merawat dengan hati. Upaya Mbak Sumi menenangkan kakek berakhir dengan piring keramik yang pecah dan teriakan yang membuat seisi rumah tercekam. Karina, yang kembali dari perjalanan bisnis dengan harapan kembali ke keteraturan, disambut oleh suasana yang kacau. Kenapa kalian tidak bisa mengurus orang tua satu ini saja? Bentaknya pada Mbak Sumi, suaranya dipenuhi frustrasi karena jadwalnya terganggu. Maaf, Nona, hanya Jaka yang bisa membuat Bapak Pramana diam saat beliau seperti itu. Beliau bahkan menolak pil tidurnya. Ia terus mencari Jaka di taman. Nona, bisik Mbak Sumi. Matanya menunjukkan rasa kasihan yang mendalam. Karina terdiam. Kata-kata Jaka di hari pemecatannya terngiang. Tadi saya harus memastikan Bapak Pramana. Ia segera menepisnya. Tidak mungkin seorang sopir sebegitu pentingnya. Ini pasti hanya gimik atau kebetulan. Namun, teriakan kakek di kamarnya tak henti-hentinya memanggil nama Jaka, membuat Karina penasaran bercampur jengkel. Akhirnya, ia mengambil keputusan yang melanggar privasi. Ia meminta tim teknisi membuka rekaman CCTV internal rumah selama 3 bulan terakhir dengan fokus pada area yang sering dihindarinya, taman dan ruang keluarga kakek. Saat rekaman itu diputar di layar lebar ruang kerjanya, hati Karina langsung tertampar keras. Ia melihat Jaka bukan dalam seragam sopir, tetapi dalam kaos polos dan celana longgar. Ia melihat Jaka selama berjam-jam di luar jam kerjanya, duduk di samping Bapak Pramana. Ada adegan Jaka dengan sabar mengajari kakek memindahkan bibit bunga di taman, tertawa saat kakek salah meletakkan air, dan dengan lembut mengusap kepala kakek, hingga tertidur saat malam tiba. Sebuah kasih sayang, yang bahkan Karina sendiri tak punya waktu untuk berikan karena sibuk mengurus miliarannya. Karina menekan tombol pause. Di layar, Jaka terlihat sedang menyeka air mata kakek, dan kakek tersenyum tulus padanya. Itu adalah senyum damai yang tidak pernah dilihat Karina dalam beberapa tahun terakhir. Kesombongan Karina runtuh sejenak. Ia menyadari ia tidak hanya memecat sopir, ia telah mengusir seorang perawat tanpa bayaran, seorang putra pengganti yang memberikan kasih sayang tulus kepada satu-satunya keluarga yang ia miliki. Karina segera memanggil Mbak Sumi. Kali ini, suaranya tidak membentak, melainkan mendesak. Mbak Sumi, katakan padaku alasan sebenarnya dia terlambat 1 menit itu. Jangan bohong. Mbak Sumi menelan ludah, tertekan oleh tatapan tajam Nona Karina. Bapak Pramana, sejak subuh menolak makan. Ia sangat sulit dikendalikan. Jaka, dia tahu Bapak selalu luluh kalau diberi sarapan di tepi kolam sambil diceritakan tentang burung-burung. Jaka terlambat karena ia baru selesai dengan sabar menyuapi Bapak Pramana. Kebenaran itu pahit dan menusuk. Jaka mengorbankan ketepatan waktu untuk pekerjaannya, demi merawat orang tua Karina dengan tulus, sebuah tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Karina. Ia menghina dan mengusir orang yang justru telah menjaga intisari kehangatan keluarganya. Karina mengambil kunci mobilnya sendiri. Hari itu ia tidak menghubungi sopir pengganti. Ia mengemudi sendiri, meninggalkan mahligai kaca yang kini terasa menyesakan dan dingin. Tujuan satu-satunya, melacak Jaka, menapaki lorong-lorong kota yang selama ini ia pandang rendah, dan memulai penebusan dosa yang ia tahu tidak akan cukup hanya dibayar dengan uang. Ia harus menemukan alamat Jaka. Mobil sport mewah Karina terasa canggung saat melintasi gang-gang sempit di pinggiran Jakarta Timur. Kontras sosial yang membentang antara mahligai kaca dan area ini terasa menusuk. Bau masakan rumahan, suara tawa anak-anak, dan kehangatan yang tak terorganisir, semua terasa asing bagi Karina yang terbiasa dengan kesempurnaan steril. Setelah meminta bantuan Mbak Sumi secara diam-diam, Karina berhasil menemukan alamat Jaka, sebuah rumah semi-permanen yang sederhana, berimpitan dengan rumah-rumah lain. Jaka terkejut melihat Karina berdiri di depan rumahnya, bukan dengan setelan CEO yang mengintimidasi, melainkan dengan pakaian kasual yang masih terasa asing baginya. Di belakang Jaka,
Tampak dua adiknya, Rani, sekitar 10 tahun, dan Adi, sekitar 7 tahun, yang menatap Karina dengan mata lebar, penuh rasa ingin tahu. Nona Karina? Jaka berdiri di ambang pintu, menghalangi pandangan ke dalam rumah. Sikapnya sopan, tetapi ada jarak yang dingin. Aku minta maaf, ucap Karina. Merasa kesulitan merangkai kata-kata maaf yang tulus untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Aku datang bukan untuk menyuruhmu kembali. Aku tahu aku salah. Aku menghinamu dan mempermalukanmu. Karina menarik napas. Ia mengeluarkan buku cek yang tebal. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku akan menggandakan gajimu. Aku akan memberimu bonus keterlambatan. Aku akan... Cukup, Nona Karina. Potong Jaka, suaranya tegas namun tenang. Ia tidak tergiur sedikit pun pada lembaran rupiah yang ditawarkan. Saya tidak menolak uang karena saya kaya. Saya menolaknya karena harga diri saya bukan untuk dijual. Jaka melanjutkan, menjelaskan sambil menatap adik-adiknya. Saya tidak bisa kembali ke tempat di mana saya dihina. Saya tidak ingin adik-adik saya, Rani dan Adi, terbiasa melihat saya menerima belas kasihan. Mereka harus tahu bahwa martabat jauh lebih mahal dari uang tunai. Penolakan itu menampar Karina lebih keras daripada rekaman CCTV. Ia menyadari uang, alat negosiasi terkuatnya, tidak berdaya di hadapan ketulusan dan harga diri Jaka. Di tengah keheningan yang canggung, pandangan Karina beralih ke dalam rumah. Di dinding terpajang beberapa foto yang menarik perhatian. Salah satunya adalah foto lama Jaka yang mengenakan seragam relawan di sebuah panti jompo. Di foto lain, ada Jaka yang berdiri bersama seorang pria yang samar-samar ia kenali. Pria itu tampak akrab dengan kakek Pramana di masa lalu. Karina menunjuk foto Jaka berseragam relawan. Jaka segera berbalik, ekspresi terkejut dan sedikit panik menyelimuti wajahnya. Ia buru-buru mengambil foto itu dan menyembunyikannya ke dalam sakunya. Itu bukan apa-apa, Nona. Hanya masa lalu. Tindakan Jaka yang tiba-tiba menyembunyikan foto itu justru memperdalam misteri yang menggelayuti pikiran Karina. Mengapa Jaka begitu akrab dengan kakeknya? Mengapa ia sangat peduli? Dan mengapa ia dulu menjadi relawan? Apakah ada peran masa lalu dalam hubungan mereka? Karina merasa ada lapisan kisah yang lebih gelap yang disembunyikan Jaka. Melihat Jaka yang menutup diri, Karina menyadari bahwa penyesalan tidak bisa diselesaikan melalui transaksi finansial. Penebusan dosa haruslah nyata dan menyakitkan bagi egonya. Karina meletakkan buku ceknya di meja kecil di teras, lalu berbalik. Aku mengerti, Jaka. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku tidak bisa membiarkan kakekku terus menderita. Aku harus membuktikan kesungguhanku. Keesokan harinya, tanpa pemberitahuan dan tanpa membawa kemewahan apapun, Karina kembali. Ia datang bukan untuk menawarkan pekerjaan, melainkan untuk bekerja. Ia merendahkan diri, melipat tumpukan jemuran Jaka yang menggunung di teras, memasak lauk sederhana untuk Rani dan Adi, dan dengan kikuk membantu Adi mengerjakan PR matematika Jaka. Rani dan Adi menyaksikan semua itu. Karina, sang CEO yang waktu per detiknya setara miliaran, kini menghabiskan sore harinya untuk tugas-tugas rumah tangga sederhana, tanpa imbalan apapun. Ini adalah awal dari penebusan dosa sejati Karina, dan plot twist besar yang akan merubah segalanya, perlahan mulai terkuak. Selama 5 hari berturut-turut, Karina kembali ke gang sempit itu. Ia menjatuhkan ego CEO-nya di depan pintu rumah sederhana Jaka. Ia tidak lagi datang dengan cek, melainkan dengan keringat. Ia terlihat kikuk saat mencuci piring, tetapi ketekunannya terlihat tulus. Ia mendengarkan cerita Rani tentang sekolah dan membantu Adi memahami soal perkalian. Jaka mengamati perubahan itu. Ia melihat Karina yang selalu memegang ponsel mahal, kini memegang sapu lidi. Ia melihat mata Karina, yang dulu dingin, kini menunjukkan kelelahan yang jujur dan, yang paling penting, kesungguhan. Sore itu, setelah Karina selesai melipat pakaian dan menyajikan teh hangat, Jaka memintanya duduk. Rani dan Adi sudah tertidur. Suasana hening hanya ditemani suara jangkrik. Nona Karina, kata Jaka pelan, memecah keheningan. Terima kasih atas bantuan Anda. Tapi saya tidak bisa membiarkan Anda terus melakukan ini. Ini bukan tempat Anda. Aku tahu ini bukan tempatku, balas Karina, menatap tangan Jaka. Tapi ini adalah tempat di mana aku belajar bahwa waktu yang dihabiskan untuk orang lain jauh lebih bernilai daripada waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan uang. Aku harus melakukannya, Jaka, untuk kakek dan untuk menebus penghinaanku. Jaka menarik napas panjang. Ekspresinya melembut, menyadari bahwa Karina yang sekarang adalah orang yang berbeda.
Ia tahu waktunya telah tiba untuk mengungkapkan kebenaran yang ia simpan rapat-rapat, sebuah rahasia yang melilit takdir mereka. Baiklah, Nona. Ada yang perlu Anda ketahui. Monomani menjelaskan mengapa saya tidak bisa kembali sebagai sopir bayaran. Jaka mengambil napas dalam-dalam. Saya adalah mantan relawan perawat di Panti Jompo Bina Harapan. Karina teringat foto yang dilihatnya. Yang seragam itu? Jaka mengangguk. Ayah Anda, almarhum Bapak Wibowo, adalah donatur utama panti itu. Sekitar setahun yang lalu, sebelum beliau sakit parah, beliau datang menemui saya secara pribadi. Plot twist utama terungkap. Ayah Anda tahu betul betapa sibuknya Anda. Nona, beliau juga tahu Bapak Pramana sangat bergantung pada kasih sayang. Ayah sangat khawatir tidak akan ada yang merawat Bapak Pramana dengan hati tulus di rumah besar itu. Beliau melihat cara saya merawat para lansia di panti. Jaka mengeluarkan sebuah dokumen usang dari kotak kayu. Itu adalah perjanjian pribadi. Ayah Anda secara khusus merekrut saya ke dalam staf rumah Anda. Bukan hanya sebagai sopir, tetapi sebagai relawan perawat rahasia untuk Bapak Pramana. Gaji sopir itu hanya formalitas. Ayah meminta saya untuk menjamin Bapak Pramana tidak akan kesepian dan terabaikan. Apapun yang terjadi pada perusahaannya. Ini adalah amanat terakhir beliau. Jaka menyerahkan dokumen itu. Karina membaca perjanjian itu, matanya berkaca-kaca. Tanda tangan mendiang ayahnya terpampang jelas. Ia menyadari betapa jauhnya ia dari ayahnya dan betapa besar kesalahannya. Ia telah melanggar janji terakhir ayahnya sendiri. Sebuah janji yang bertujuan membawa ketulusan ke dalam rumah mereka. Ayah tahu, bisik Karina, suaranya tercekat. Ayah tahu betapa dinginnya rumah itu tanpamu. Dan aku mengusirmu, melanggar janji ini hanya karena 1 menit. Rasa sesal Karina kini bukan hanya soal ego yang terluka, melainkan rasa bersalah yang mendalam terhadap mendiang ayahnya dan kakeknya. Ia kini menyadari bahwa Jaka bukanlah bawahan, melainkan wali amanat yang menjaga harta tak ternilai dalam keluarganya. Aku memecat bukan hanya seorang karyawan, Jaka, ucap Karina, suaranya bergetar. Aku memecat penjaga hati ayah dan kakekku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pantas memilikimu kembali. Jaka menatap Karina. Ia melihat kerapuhan di mata CEO yang biasanya angkuh itu. Nona Karina, penyesalan Anda tulus. Tapi Anda harus tahu, saya tidak bisa kembali hanya karena gaji atau amanat. Saya hanya akan kembali jika Bapak Pramana sendiri yang meminta. Permintaan Jaka, bahwa ia hanya akan kembali jika Bapak Pramana yang memintanya, adalah tantangan terakhir bagi Karina. Ini adalah ujian bagi ketulusannya, karena ia harus mengesampingkan kendali dan membiarkan emosi kakeknya yang pikun menjadi penentu. Pagi itu, Karina membawa kakek Pramana ke rumah Jaka. Ini adalah perjalanan yang sangat berat. Kakek rewel di mobil, tetapi begitu mobil Karina memasuki gang sempit, wajahnya menunjukkan kilatan antisipasi yang langka. Saat mereka tiba, Jaka sudah menunggu di teras bersama Rani dan Adi. Rumah sederhana itu, yang begitu kontras dengan mahligai kaca, kini terasa seperti pusat kehangatan. Begitu Bapak Pramana melihat Jaka, ia berhenti meronta. Ia perlahan berjalan mendekati Jaka. Selama 3 hari, kakek hanya berteriak dan meratap, tetapi kini ia diam. Ia menatap wajah Jaka, lalu tiba-tiba, ingatannya yang hilang timbul seolah kembali. Bapak Pramana memeluk Jaka erat-erat. Kau kembali, nak. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Bisiknya. Suaranya jernih dan penuh kasih sayang, jauh berbeda dari teriakan-teriakannya yang histeris di rumah Karina. Melihat kakeknya tenang dan damai, Karina tak bisa menahan air matanya. Inilah bukti nyata bahwa koneksi antara Jaka dan kakeknya adalah sesuatu yang otentik dan tak tertandingi oleh fasilitas mewah manapun. Bapak Pramana melepaskan pelukan Jaka, lalu menatap Karina. Ekspresinya kali ini tegas, seolah ia adalah kepala keluarga yang paling waras. Jaka, kembalilah, kata kakek Pramana. Bukan hanya untukku, nak, tapi untuk anakku ini. Kakek menunjuk Karina. Rumah besar itu dingin. Ia butuh kamu untuk mengajari dia arti ketulusan dan keluarga. Dia sudah sibuk menghitung uangnya terlalu lama. Intervensi kakek Pramana adalah turning point yang krusial. Karina, yang sepanjang hidupnya hanya berlutut di hadapan investor dan kesempatan bisnis, kini melakukan tindakan yang paling merendahkan ego. Ia berlutut di hadapan Jaka. Jaka, aku mohon, ucap Karina. Suaranya bergetar. Air mata membasahi pipinya. Aku mengerti sekarang.
Aku telah melanggar amanat ayah dan mengabaikan kakekku. Aku butuh kamu. Aku tidak hanya memohon maaf, aku memohon kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Kembalilah dan ajari aku cara menjadi manusia yang lebih baik, seperti yang ayah inginkan. Jaka membiarkan Karina berlutut sejenak, menegaskan bahwa penebusan dosa ini harus datang dari hati yang paling rendah. Kemudian Jaka membungkuk, membantu Karina berdiri. Ia menatap mata sang CEO yang kini penuh kerentanan. Kemenangan spiritual Jaka telah tercapai. Ia telah membuktikan bahwa martabatnya lebih tinggi dari kekayaan Karina. Saya akan kembali, Nona Karina, jawab Jaka. Saya kembali karena Bapak Pramana, dan karena saya melihat kesungguhan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun Jaka melanjutkan. Nadanya kembali tegas, mengajukan syaratnya yang tak terduga. Syarat ini menjadi penegasan bahwa ia kembali bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai anggota yang setara. Saya kembali dengan satu syarat mutlak, kata Jaka. Saya tidak akan kembali sebagai sopir yang bisa Anda hina. Saya kembali sebagai bagian dari keluarga, seperti yang diinginkan ayah Anda. Dan Rani dan Adi harus ikut tinggal bersama kita di rumah Anda. Mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak, dan saya akan memastikan mereka hidup dalam lingkungan yang aman. Saya tidak akan pernah terpisah dari mereka, dan Anda harus memperlakukan mereka sebagai adik-adik Anda yang baru. Karina, yang kini telah tercerahkan, tidak berpikir dua kali. Kebahagiaan dan kehangatan kakeknya adalah prioritas. Aku setuju, Jaka. Jawabnya mantap. Semua yang kamu minta akan kupenuhi. Kalian semua adalah keluarga baruku. Jaka tersenyum, senyum tulus yang pertama sejak pemecatannya. Penebusan dosa Karina telah lengkap. Babak baru kehidupan, di mana kekayaan materi harus tunduk pada ketulusan. Baru saya dimulai. Keesokan harinya, mobil yang sama yang dulu membawa Karina dari kemewahan ke kesederhanaan, kini membawa Jaka, Rani, dan Adi kembali ke Mahligai Kaca. Namun kali ini, mereka masuk bukan sebagai sopir dan orang asing, melainkan sebagai anggota keluarga yang diakui. Rumah itu segera mengalami transformasi yang tak terduga. Tawa cempreng Adi saat menemukan kolam renang, jeritan gembira Rani saat melihat kamar barunya yang penuh buku, dan yang paling penting, wajah Bapak Pramana yang bersinar, membuat udara dingin yang selama ini menyelimuti rumah itu mencair. Jaka dengan cepat mengambil alih peran sebagai pengelola ketenangan dan mood di rumah itu. Ia memastikan kakek Pramana mendapat perhatian yang tulus. Namun ia tidak lagi hanya melayani, ia bernegosiasi dengan Karina mengenai jadwal kakek, jadwal sekolah Rani dan Adi, dan bahkan menu makanan. Ia menegaskan posisinya sebagai mitra dan bagian dari keluarga, bukan pelayan. Karina menepati janjinya. Ia mengurus pendaftaran sekolah terbaik untuk Rani dan Adi, dan untuk pertama kalinya ia mengatur ulang jadwal rapatnya. Ia mulai mengurangi jam di kantor untuk bergabung dalam urusan keluarga, membantu Rani dengan tugas sekolah, mendengarkan cerita konyol Adi, dan bahkan belajar memasak sayur kesukaan kakek dari Jaka. Suatu malam, Karina menerima panggilan dari kantornya yang mendesak, meminta ia terbang ke Singapura. Dulu ia pasti langsung berangkat. Kali ini, ia melihat Bapak Pramana yang tidur nyenyak di pangkuan Jaka, sementara Rani dan Adi tidur di sofa setelah lelah menonton film. Ia menolak perjalanan itu. Tunda dan delegasikan. Prioritasku malam ini adalah meeting dengan keluargaku, katanya melalui telepon, menggunakan istilah bisnisnya untuk mendefinisikan kembali hidupnya. Kemenangan Karina bukanlah karena ia mendapatkan Jaka kembali, tetapi karena ia menemukan keluarga sejati dan makna waktu. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang aset atau return on investment, tetapi tentang ketulusan dan pengorbanan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Beberapa bulan berlalu. Suatu pagi Karina duduk di meja kerjanya. Ia menatap moto lama yang tertulis di figura di sudut ruangan. Waktu yang terbuang adalah pengkhianatan. Karina mengambil pena dan mencoret moto itu, menggantinya dengan tulisan tangan baru yang berbunyi. Waktu yang dihabiskan untuk hati adalah investasi sejati. Ia mulai mengubah filosofi perusahaannya. Ia memperkenalkan program kesejahteraan karyawan yang revolusioner, mengakui bahwa karyawan yang bahagia dan seimbang adalah aset yang paling berharga. Ia tidak lagi melihat manusia sebagai resource yang harus dieksploitasi, melainkan sebagai mitra yang harus dihargai. Pada akhirnya, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Karina duduk di taman, bukan dengan ponsel di tangan, melainkan dengan kakek Pramana yang tertawa riang. Jaka bergabung,
membawa kopi untuk Karina dan Rani serta Adi. Karina memandang mereka semua. Jaka, yang dulu ia hina sebagai sopir kampung, kini duduk di sampingnya, setara. Rani dan Adi, yang dulu hidup di gang sempit, kini tersenyum cerah. Kakek Pramana damai. Kemenangan Jaka adalah terjaminnya masa depan adik-adiknya, dan penegasan bahwa harga diri tidak bisa ditukar dengan kekayaan. Kemenangan Karina adalah penebusan dosa dan penemuan bahwa kehangatan keluarga adalah kesuksesan yang paling tinggi. Karina tersenyum, merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan di tengah kemewahan sebelumnya. Ia menyadari bahwa ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah ia hasilkan. Kehidupan yang tulus.